Hai guys, ini video yang cukup berbeda untuk kalian. Ini adalah kartu pick a card. Jadi ada 1, 2, 3. Ini tentang percintaan. Tapi kita akan lihat apakah akan related dengan sesuatu hal-hal yang lain gitu ya. Di sini ada situasi tentang percintaan kamu dengan dia, apa yang kamu rasakan terhadap dia, kurang lebih seperti itu. Dan kartu yang ini, oracle yang nomor 2 ini seperti kayak yes or no, apa effortnya harus kayak gimana, apa yang action yang harus kamu lakukan atau terkait dengan pada kartu ini, kurang lebih seperti itu. Di sini ada oracle card situasi, apa yang harus kita lakukan atau actionnya yes or no gitu ya. Ini kartu taronya situasi, apa yang kamu rasakan, apa yang dirasakan, dan hasilnya. Oke, sekarang kalian bisa pilih untuk kartu 1, 2, dan 3. Tinggal didengerin aja mana yang kira-kira akan related atau kalian tinggal cepetin kartu yang kalian ingin dengar gitu ya. Aku akan buka dulu dengan kartu yang pertama, heart to heart conversation. Jadi ada sesuatu hal yang harus didiskus. Ada sesuatu hal yang harus didiskus antara kamu dengan dia. Berarti mungkin ada kemungkinan kalian tidak berbicara, ada konflik sedikit, ada berantem mungkin. Kita akan lihat kartu selanjutnya. No need to worry, katanya jangan perlu khawatir terkait dengan kita akan lihat situasinya. Taronya 8 of Pentacle, mungkin bisa berhubungan dengan Virgo, atau mungkin kita akan salah satu dari kalian berusaha, bukan mengignore ya, tapi mungkin satu orang lebih memfokuskan terhadap sesuatu hal untuk kestabilan dirinya secara perasaan, mungkin terhadap pekerjaan, mungkin ada suatu perbincangan yang harus dibicarakan antara kamu dengan dia, yang akhirnya mungkin satu orang tuh memilih untuk menyibukkan diri, memilih untuk tidak membicarakan hal tersebut, memilih untuk menghindar dari masalah tersebut. Jadi orang ini adalah fokus terhadap sesuatu hal, untuk pekerjaan kah, perasaan kah, terhadap finansialnya kah, atau terhadap kestabilannya sendiri. Tapi kita akan lihat apa yang kamu rasakan terhadap dia adalah Page of Swords. Ini ibaratnya Page of Swords tuh bisa juga kamu berusaha untuk menggali suatu informasi, melihat dia dari jauh, atau mungkin karena tadi aku bilang karena dua orang saling menghindar, mungkin tidak berbicara, mungkin sebenarnya ada sesuatu hal yang ingin dibicarakan, tetapi satu orang memilih untuk berusaha untuk meresearch dulu nih, kira-kira gue ngomong begini diterima nggak gitu ya. How they feel about you, Ten of Cups. Jadi Ten of Cups ini mungkin kalian kalau misalnya sudah berkeluarga, mungkin sudah long term commitment, apa yang mereka rasakan terhadap kamu adalah Ten of Cups. Jadi dia ya mungkin ada sesuatu, kalau misalnya belum menikah atau baru pacaran, mungkin ini ada keinginan untuk membina sesuatu hal, menuju sesuatu hal yang serius, mungkin sesuatu hal yang ibaratnya dia merasa kamu membuat kebahagiaan yang maksimal lah, ibaratnya gitu. Tapi mungkin karena ada sesuatu hal yang terjadi antara kamu dengan dia, tidak ada perbincangan, tidak ada omongan, ada suatu konflik yang terjadi antara kamu dengan dia. Di sini adalah no need to worry. Jadi kalau misalnya dari salah satu dari kamu, jadi kalau misalnya kamu nih ada suatu konflik yang terjadi antara kamu dengan dia, yang akhirnya kalian berhenti berbicara, berhenti berkomunikasi, tapi ada satu orang di sini berkeinginan untuk mungkin minta maaf. Oke, outcome-nya Page of Cups. Nah, ini Page of Cups ini seperti kayak say hi atau mungkin mau minta maaf. Jadi kalau misalnya dikaitkan dalam hubungan ada dua orang yang harus saling bekerja sama. Mungkin seseorang di sini harus berinisiatif untuk memulai perbincangan itu duluan, oke? Jadi kalau misalnya kamu ada suatu konflik yang terjadi antara kamu dengan orang tersebut, tapi kamu berusaha untuk menggali informasi, apa yang harus gue lakukan, apakah gue harus mulai duluan atau gue harus minta maaf duluan, seperti itu. Jadi ada sesuatu perbincangan heart to heart conversation yang harus dimulai di antara kamu dengan dia, gitu ya. Tapi mungkin kalau misalnya kamu berinisiatif untuk melakukan hal tersebut, untuk berkomunikasi dengan orang tersebut, katanya no need to worry. Jadi lakuin aja dan nggak perlu khawatir terkait dengan sesuatu hasilnya. Karena di sini mungkin Page of Cups ada kemungkinan ibaratnya
meminta maaf lah duluan nih apabila memang ada konflik, jadi vice versa gitu ya. Kalau misalnya kamu merasa enggak, gue takut, tapi kamu berusaha untuk melihat dia dari jauh, ya mungkin ada suatu kekhawatiran yang kamu mungkin gue bakal dimaafin nggak, atau begini nggak, atau begini nggak. Nah, ini adalah kartu ibaratnya konfirmasi dari heart to heart conversation. Memang harus ada perbincangan yang dimulai, tapi nggak perlu khawatir dengan hasilnya, atau khawatir kenapa orang tersebut mengignore kamu atau menghindar dari kamu atau tidak menyelesaikan masalah itu dengan baik. Mungkin karena dia lagi fokus terhadap sesuatu hal, kestabilannya dia, mungkin pekerjaannya dia. Itu yang aku lihat untuk di kartu yang pertama, oke? Untuk yang kartu kedua, ini aku pinggirin dulu. Oke, untuk kartu kedua, tadi aku bilang ini situationnya antara kamu dengan dia, calling in your soulmate. Biasanya kartu ini adalah mengenai mungkin ya sama kayak yang tadi, tidak berbicara, atau mungkin juga salah satu orangnya mungkin kangen, pengen ketemu, pengen berbicara. Kamu berharap, kamu memvisualisasikan sesuatu hal, memori mungkin hal-hal yang baik yang pernah terjadi. Mungkin kamu mengharapkan dia kembali, mengharapkan dia mengontak kamu, jadi banyak hal. Tapi kita akan lihat, ini kartu konfirmasi, yes. Jadi calling in your soulmate and yes. Jadi kita lihat, jadi kalau misalnya kamu mengharapkan sesuatu hal untuk suatu kondisi atau keadaan menjadi sesuatu hal yang lebih baik, mungkin kamu menginginkan, kayaknya gue yakin deh, misalnya contohnya gini, aku pengen banget ngomongin dia dan gue yakin kayaknya dia akan menerima gue, atau akan menerima dengan baik lah komunikasi kita. Mungkin ini intuisi kamu atau konfirmasi kamu itu dikonfirmasi dengan kartu ini, dan ini adalah yes. Kita akan lihat kartu tarotnya adalah the star card. Mungkin kamu bisa berhubungan dengan zodiak Aquarius. The star card biasanya itu apa yang kita inginkan tuh bisa tercapai. Ini tapi juga the star card bisa juga adalah proses healing. Tapi kita akan lihat kartu apa yang kamu rasakan terhadap dia. The chariot, mungkin ini juga involved dengan Cancer, zodiak Cancer atau Aquarius. How they feel about you, how you feel about how they feel about you, Three of Cups. Jadi kalau yang dilihat adalah kartu ini ada kemungkinan kamu dengan orang yang tersebut. Jadi gini, kalau kamu kita lihat outcome-nya, Eight of Wands. Jadi bisa dikaitkan dengan kalau misalnya kamu berhubungan dengan seseorang yang long distance relationship, karena di sini mungkin the chariot bisa dianggap sebagai kendaraan. Mungkin ada long distance relationship, ada fisik, perbedaan jarak, ada fisik yang jarak gitu, jarak secara fisik, dan Eight of Wands mungkin dibutuhkan travel untuk bertemu. Jadi kalau misalnya kamu memang menjalankan suatu long distance relationship, ada kemungkinan kamu akan mendapat kabar dari seseorang dari kejauhan, kabar yang kamu tunggu-tunggu mungkin, karena di sini calling in your soulmate. Kalau misalnya LDR, satu orang mengharapkan untuk bisa kembali, bisa bersama lagi, bisa berhubungan lagi, atau bisa ketemu lagi. Kamu mengharapkan itu terjadi. Mungkin ada kemungkinan akan ada suatu kabar dari kejauhan, atau mungkin seseorang yang dari kejauhan tuh kembali gitulah, kurang lebih gitu ya, kembali mungkin datang untuk berkomunikasi atau untuk memberikan suatu berita baik. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan ada suatu berita baik, celebration, mungkin berita yang bikin kamu senang dari kejauhan. Tapi kalau dikaitkan dengan percintaan, ada kemungkinan berita yang baik dari orang kejauhan yang kemungkinan untuk reconnect lagi, mungkin juga teman, mungkin seseorang yang dulu pernah deket sama kamu, jadi bisa juga seperti itu. Oke, tapi ini adalah kartu yang bagus, adalah kemungkinan ada berita baik dari kejauhan atau berita yang kamu ingin dengar. Ini juga bisa dikaitkan adalah ada suatu komunikasi yang terjalin antara kamu dengan seseorang yang berada di jauh atau udah lama nggak pernah telepon-teleponan, tapi ada kemungkinan untuk reconnect dengan seseorang yang jauh. Itu yang aku lihat untuk kartu yang kedua. Semoga bisa berhubungan dengan kalian. Oke. Dengan kartu ketiga adalah kartu yang terakhir. Ini adalah situasi, finance and career. Financial issue or factor in your love life right now. Jadi ada kemungkinan masalah finansial, masalah karir. Ini mungkin kamu atau mungkin seseorang yang berhadapan dengan kamu gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya kamu merasa finance dan karir baik-baik aja, mungkin seseorang yang berada dalam lingkungan kamu mengalami hal ini yang akhirnya menjadi suatu kendala dalam percintaan kalian. Oke. Untuk kita lihat kartu keduanya adalah choose a new direction. Kita akan lihat jadi katanya pilihlah direction yang lain. Oke.
Kita lihat situasi dalam kartu taronya The Moon. Kamu bisa berhubungan dengan Scorpio. Ya, how they feel about you, how you feel about them. Queen of Cups, jadi kamu merasa kamu masih menyimpan suatu perasaan yang sangat besar, kamu sayang sama dia, kamu care sama dia, tapi kamu tidak mengekspresikan apa yang kamu rasakan, gitu ya. How they feel about you, Ace of Wands. Hasilnya adalah The Hangman. Jadi kamu bisa berhubungan dengan zodiak Pisces, atau mungkin kamu adalah Pisces, mungkin kamu juga zodiak Scorpio, atau mungkin tidak berhubungan dengan siapapun. Tapi di sini mungkin juga bisa berhubungan dengan Cancer. How you feel about them. Jadi kalau misalnya finance, jadi kalau misalnya aku tidak melihat dengan ini adalah suatu relationship, kalau misalnya kamu menunggu suatu, misalnya ini adalah cuman kamu doang gitu, misalnya kamu single tidak berhadapan dengan siapapun, kamu memiliki suatu permasalahan finansial kah, permasalahan masalah karir kah, kamu nggak tahu apa yang harus. Kalau kamu menunggu suatu kabar yang bisa memperbaiki suatu keadaan kamu merasa kabar itu nggak datang, jadi kamu merasa nih apa sih ya, kapan sih ya, jadi kayak nggak tahu nih apa yang akan terjadi nextnya gitu ya. Mungkin akan ada suatu berita yang terkait dengan finansial kah, terkait dengan karir kah, suatu ide atau suatu project atau suatu tawaran, simpelnya gitu ya, suatu tawaran yang kamu merasa sebenarnya kamu nggak suka, tapi jadi pada akhirnya kayaknya kamu menolak hal tersebut gitu ya. Kalau ini masalah pekerjaan, kalau misalnya kamu merasa punya permasalahan finansial atau karir, tiba-tiba ada orang yang nawarin kamu, nih lo mau nggak ngerjain ini atau suatu tawaran, kamu merasa kamu mungkin menunggu sesuatu hal yang lain, kamu nggak begitu struck dengan hal ini, yang akhirnya kamu menghold hal itu gitu ya. Tapi ini bisa juga dikaitkan dengan seseorang yang menawarkan sesuatu hal, tapi ya tadi aku bilang kamu menghold karena kamu merasa tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Kalau dari kartu di sini choose a new direction, kamu pengen sesuatu hal yang kamu seneng, yang kamu inginkan gitu ya. Dan kamu mungkin kalau terkait dengan hal tersebut, karena ada sesuatu hal yang kamu nggak ketahui apakah ini benar ataukah enggak, mendingan lebih baik kamu menghold hal itu sampai kamu mencari informasi yang tepat buat kamu. Dan kalau misalnya kamu merasa ini bukan hal yang baik atau yang tepat buat kamu harus cari direction yang lain atau arah yang lain yang lebih baik. Itu katanya ini sebagai pengingat sebenarnya kalau dilihat choose new direction, oke? Tapi kalau dikaitkan dengan percintaan, tadi aku bilang situasinya kalau terkait dengan orang yang kamu ingin kamu sayangi dan segala macam. Jadi yang aku lihat sebenarnya kamu berhadapan dengan seseorang yang ada dua intention yang berbeda. Satu orang di sini kamu menyayangi dia banget, sayang banget dan segala macam, atau vice versa ya. Ini bisa kamu atau bisa dia. Tapi ini aku lihat adalah Queen of Cups, ada orang yang care, dia tuh sebenarnya secara emosional tuh available, mau mencintai, sangat caring dan segala macam, tapi dia tidak mengemukakan perasaannya terkait apa yang dia rasakan terhadap orang tersebut. Tapi how they feel about you di sini Ace of Wands. Jadi ada dua intention yang berbeda. Yang satu tuh pengen sesuatu hal yang agak sedikit ngeflirt, seks mungkin gitu ya. Jadi ada sesuatu hal yang agak light, tapi yang satu ngerasa gue tuh sebenarnya pengen sesuatu hal yang baik buat gue. Jadi kayak misalnya intentionnya yang satu mungkin agak sedikit pengen yang fun, yang satu tuh pengen sesuatu hal yang serius karena dia sudah menyimpan segala sesuatu hal emosionalnya di dalamnya dalam sesuatu hal. Makanya yang dilihat di sini ada sesuatu yang ketidakjelasan. Apa sih kira-kira apakah ada sesuatu hal yang diumpetin? Ini kayaknya nggak jelas. Tapi gue sebenarnya sudah memiliki perasaan yang sangat besar. Tapi somehow ada sesuatu hal misteri yang gue tuh nggak tahu apakah ini akan berlangsung baik atau enggak gitu ya. Nah, tapi di sini adalah The Hangman. Jadi kalau kamu berhadapan dengan seseorang, apabila kamu tuh udah sayang atau care banget sama orang tersebut, tapi orang tersebut maunya yang fun aja, yang biasa-biasa aja, yang light aja, yang mungkin cuman dia tuh seneng seneng cuman sebatas short term mungkin, karena Ace of Wands tuh biasanya include sex, friends benefit, sesuatu hal yang kita lakuin sekarang, spontanitas yang ya bukan berarti nggak bagus juga, tetapi di sini masalahnya satu orang di sini sudah mempunyai perasaan yang sangat besar, cuman dia tidak mengemukakan. Makanya seseorang berusaha meragukan connection ini, merasa ada sesuatu hal mungkin yang nggak jelas, apakah dia punya orang lain atau apakah dia gimana. Jadi ada suatu misteri yang kalian nggak bisa kuak. Apapun apabila kalian berhadapan dengan seseorang yang kamu merasa dia mengumpetin
sesuatu hal, mungkin kamu nggak bisa ngebaca intentionnya dia seperti apa. Jangan terlalu cepat mengambil suatu keputusan. Hargai perasaan kamu. Kamu harus lihat dulu, karena di sini ada the hangman. Jadi berusaha delay dalam sesuatu hal apabila kamu merasa ada sesuatu hal yang nggak jelas atau tidak pasti dalam suatu hubungan. Karena terlihat di sini dua intention, dua manusia tuh berbeda, gitu ya. Makanya di sini disuruh untuk memilih untuk another direction. Pilih jangan yang ini, jangan yang ini, karena ibaratnya secara perasaan kamu tuh lebih worth it dengan orang yang intentionnya sama kamu. Mungkin pada saat ini adalah ya kamu atau orang tersebut ada finansial atau karir yang menjadi suatu penghalang di saat ini, gitu ya. Tapi ini juga bisa dikaitkan mungkin ini berhubungan dengan suatu pekerjaan, teman kerja mungkin, teman dalam satu ruang pekerjaan mungkin, kalau apabila kamu tidak mempunyai finansial dan karir, atau mungkin ini yang berhubungan dengan orang yang berhadapan dengan kamu, gitu ya. Itu yang bisa aku lihat dengan kartu yang ketiga. Semoga bisa berhubungan. Dah.